Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tajuddin Majid dari Klaster 5 akan membawakan materi media dan sumber belajar. Pengertian proses belajar. Proses belajar adalah suatu kegiatan kompleks yang akan terjadi pada diri manusia sepanjang hidupnya. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang terlihat pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Adapun proses belajar formal adalah dilakukan pada sekolah-sekolah untuk mengarahkan perubahan pada siswa secara terencana. Dalam proses belajar di sekolah, terdapat interaksi yang terjadi satu sama lain. Interaksi ini terjadi antara elemen-elemen lingkungan yang ada di sekolah, yakni murid, guru, staf, kepala sekolah, bahan atau sumber belajar, fasilitas, media, materi pelajaran, dan sebagainya. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti tengah, perantara, pengantar. Menurut Gerlach dan Eli, secara garis besar, media dipahami sebagai manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, hingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran sebagai berikut. Ada 6 peran media pembelajaran. Pertama, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik. Keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Kelima, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Dan terakhir, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik hingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, media visual. Contoh media visual yaitu surat kabar, komik, majalah, dan lain. Terus media audio. Media audio contohnya yaitu voice note yang biasa di-share di WhatsApp, biasa juga di-share di Facebook. Media audio contohnya yaitu media yang biasa di-share di Facebook atau WhatsApp berupa voice note. Terus selanjutnya media audio visual seperti namanya media audio visual, yaitu ada gambarnya, ada juga suaranya. Nah, seperti contohnya itu video-video yang ada di YouTube atau video-video yang tersebar di internet, dan juga seperti televisi. Selanjutnya multimedia. Nah, selanjutnya multimedia. Multimedia ini penggabungan antara teks, gambar, audio, video, dan animasi. Nah, biasa kita jumpai di video-video yang di-share di YouTube. Selanjutnya, peranan dan manfaat media dan sumber belajar. Peranan pertama yaitu media pembelajaran.
Media dan sumber belajar mempunyai peranan dan manfaat dalam penggunaannya. Adapun penjabarannya adalah, pertama, peranan media pembelajaran. Ada beberapa peran media pembelajaran menurut Ahmad Rohani. Di antaranya adalah media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Mengamati benda-benda terlalu kecil. Mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Selanjutnya, mengamati suara yang halus untuk didengar. Selanjutnya, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Terakhir, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Selanjutnya, peranan sumber belajar. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan, diantaranya adalah sebagai berikut. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajar. Kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa, atau ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Kelebihan dan kelemahan media menurut Gerlach dan Eli dalam Ibrahim. Pertama, kemampuan fiksatif. Apa itu kemampuan fiksatif? Kemampuan fiksatif adalah dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Selanjutnya, kemampuan manipulatif, yang artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sebagai keperluan. Terakhir, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya penyiaran TV atau radio. Landasan teoritis dari penggunaan media dalam proses pembelajaran adalah adanya berbagai pengalaman, yaitu baik langsung, vektorial, ataupun abstrak, yang menurut kita untuk menciptakan perubahan-perubahan. Selanjutnya, media belajar berperan mengurangi ketimpangan pengalaman antara peserta didik dan meningkatkan minat belajar, mengatasi batas-batas ruang kelas, serta mempengaruhi minat belajar sehingga memudahkan terwujudnya tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan pendapat dari Nana Sudyana, bahwa media pembelajaran berperan untuk mengatasi kesulitan proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, media belajar dapat membantu guru dalam menyeragamkan pengetahuan sehingga mereduksi perbedaan persepsi antara siswa. Penggunaannya akan membantu proses belajar mengajar semakin interaktif dan mudah dipahami sehingga mengefisienkan waktu belajar yang biasanya digunakan untuk menjelaskan materi panjang lebar. Ya, cukup sekian pemaparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk, yang kurang-kurang datangnya dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.